Salam sehat, salam properti. Pemerintah DKI lagi memberikan stimulus untuk industri properti. Stimulus ini dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2021. Saya yakin nih, ini kurang sosialisasi, kurang pemberitahuan. Jadi nggak semua orang tahu akan peraturan ini. Karena kenapa? Karena aturan ini saya pun baru tahu, makanya saya expose di YouTube saya ini. Semoga ini bisa memberikan pengetahuan buat Anda yang lihat YouTube saya ini. Sekali lagi, jika ini memang berguna, saya minta di subscribe supaya saya lebih semangat menginformasikan tentang industri properti. Nah, peraturan ini yang pertama mengenai pajak bumi dan bangunan PBB. Ya, kita tahu ya, kalau kita mau transaksi tentunya ada validasi pajak namanya, yaitu PBB-nya harus dilunasi dulu. Nah, jika Anda punya tunggakan PBB ya tahun 2013 sampai tahun 2020 ya, maka Anda bisa mengajukan mendapatkan potongan diskon piutangnya ya, sekali lagi piutangnya, potongan diskon sebesar 10%. Kalau menurut saya tanggung ya 10%. Memang ini aturan pergubnya 10%. Lumayan lah. Jadi Anda lunasin dulu tuh. Ya, jadi Anda pengajuan dapat diskon 10%. Nah, kalau Anda nih mau bayar PBB di tahun ini, yang tahun PBB yang tahun ini ya, di bulan Agustus, itu Anda akan mendapatkan diskon 20%. Misalnya Anda harus bayar pajaknya sekitar 500.000 rupiah, Anda dapat diskon tuh. Lumayan kan, 20% sekitar 100.000 rupiah, hanya 400.000 rupiah. Ini contoh. Ya, semakin nilainya gede kan semakin lumayan ya. Dan jika Anda ternyata di Agustus ini nggak sempat bayar, kan Agustus waktunya sempit. Sekarang ini udah tanggal 20-an ya. Anda bayar di bulan September, Anda akan mendapatkan diskon hanya 15%. Itu berlaku dari Agustus sampai September. Dan ini berlaku buat perorangan, bukan badan usaha. Jadi diskon itu diberikan buat Anda yang ada di DKI Jakarta, buat properti khusus DKI Jakarta, rumah tapak atau rumah susun ya. Kalau menurut saya sih ini bertujuan untuk orang membayar pajak supaya ekonominya supaya bergerak. Stimulus yang pemerintah DKI berikan buat masyarakat, warga DKI tentunya. Jadi peraturan gubernur ini perlu disosialisasikan nih. Saya memberitahukan nih, ayo yang Anda belum bayar pajak, segera bayar pajak. Nah, diskon 20 atau 15% ini tentunya kalau Anda tidak punya tunggakan sebelum-sebelumnya. Kalau Anda punya tunggakan ya ini nggak berlaku. So, cukup lumayan. Itu yang mengenai pajak bumi dan bangunan. Nih. Ada lagi Pergub 60 nomor 2021, saya baca ya. Silakan Anda set di bapenda.jakarta.go.id. Di situ ada kok, tinggal di download aja. Pergub 60 nomor 2021 mengenai keringanan pokok BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ini menarik nih ya. Saya yakin Pemda DKI membuat aturan ini supaya ekonomi bergerak, khususnya orang bisa membeli properti. Supaya orang tuh ayo membeli properti. Nah, aturan ini berlaku dari Agustus sampai Desember. Jadi kurang lebih sekitar 5 bulan ya. Nah, dibagi 3 step nih. Ya. Supaya orang beli properti, jadi aturannya kalau orang beli properti tentunya kan ada kena pajak. Akte jual belinya atau nilai properti yang Anda beli, yang Anda setorkan itu kan kena pajak. Pajak normalnya itu, pajak wajibnya ya, bukan normal lagi, itu sebesar 5%. Bisa dibayangkan ya, jika Anda transaksi 2 miliar ya, pajak yang Anda harus bayarkan ke pemerintah itu sebesar 100 juta. Nggak kecil loh, 100 juta gede banget loh. Nah,
Kali ini di aturan Pergub nomor 60 tahun 2021, Pemda DKI, sekali lagi, Pemda DKI memberikan keringanan diskon. Ini stimulus nih, supaya pasar properti bergeliat. Termasuk saya nih di industri broker properti ini. Senang juga, cuma penilaian saya tanggung gitu loh. Pajaknya kok tanggung gitu loh. Nah, yang pertama tentunya aturannya ini khusus perorangan dan pertama kali beli dan warga DKI Jakarta. Ya, jadi khusus perorangan, corporate, perusahaan belum bisa. Nilai propertinya itu 2 miliar sampai maksimal 3 miliar. Antara 2 hingga 3 miliar. Tanggung kan? Kenapa enggak 10 miliar sekalian gitu loh. Ini pergubnya sih ya. Saya ngikutin pergub aja, memberitahukan. Ini saya hanya sosialisasi supaya Anda lebih tahu. 2 miliar maksimal 3 miliar. Nah, jika Anda beli di bulan Agustus, BPHTB-nya Anda dapat diskon 50%. Ya kan? Lumayan kan? Ya tadi saya bilang kalau pajaknya harus Anda keluarkan 100 juta, Anda hanya bayar cuma 50 juta. Lumayan juga tuh, 50%. Tapi ini Agustus sudah tinggal beberapa hari lagi nih. Wah, cepet-cepet nih. Ya, jadi kalau jangan nunda loh, time to buy property saat sekarang membeli properti nih. Pemerintah lagi ngasih keringanan pajak nih. Tapi jika Anda belinya di September dan Oktober, jadi 2 bulan ya, September dan Oktober, Anda mendapatkan diskon BPHTB-nya itu sebesar 25%. Dan untuk November dan Desember sampai akhir tahun ya, itu BPHTB-nya Anda dapat diskon 10%. Jadi ada 3 grade nih. 50% di Agustus doang, speed tuh waktunya loh. September, Oktober itu 25%, November, Desember itu 10%. Nah, contoh seperti ini nih. Contoh nih supaya mungkin teman-teman Anda yang lihat video ini sedikit paham gambarannya nih. Tadi saya udah hitung sih, cuma kasih gambaran aja ya. Misalnya nih, Anda membeli properti, 1 unit properti, anggap aja rumah di wilayah Jakarta. Boleh di Jakarta mana ya, wilayah administrasi Jakarta. Harga transaksinya, nilai yang Anda laporkan ke notaris, akte jual belinya sebesar 2,5 miliar. Jadi Anda beli properti, Anda harus mengeluarkan duit 2,5 miliar plus. Kalau Anda sebagai pembeli, saya sebagai pembeli, tentunya ada kewajiban-kewajiban yang harus Anda bayar. Kalau Anda belinya cash, tidak lewat bank, tidak KPR. Kalau KPR lagi ada komponen-komponen biaya yang lagi nih. Ada asuransi, ada akad dengan banknya. Ini kita anggap aja pembeliannya cash. Apa sih kewajiban sebagai pembeli yang harus dibayarkan selain keluar 2,5 miliar ini? Yang pertama tentunya pembayaran yang pokok nih ya, pembayaran pajak yang 5% itu. Itu cukup gede loh. Yang kedua, pembiayaan untuk notaris. Ya, ada AJB, ada balik nama, komponennya balik nama dan AJB. Itu tergantung dengan notaris yang Anda tunjuk, itu negosiasi lah. Ya. Terus ada biaya-biaya lainnya, mungkin validasi pajak nilainya nggak gede. Tapi yang pokok itu adalah pajak yang 5% itu. Bagaimana perhitungannya? Nih saya kasih gambaran buat Anda yang nonton YouTube saya ini. Seperti ini. Nah, Anda beli properti nilainya 2,5 miliar. Ya, tentunya kan ada biaya yang harus Anda keluarkan selain biaya tadi yang AJB di notaris tadi ya, 2,5 plus ini. Nah, yaitu yang pokoknya saya bilang pajaknya itu hitungannya seperti ini. Ini hitungan pajak namanya BPHTB. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB sebesar 5% itu. Hitungannya gini. Jadi nilai jual NPOP, nilai jual ya Anda beli sesuai dengan akte jual beli di notaris itu dikurangi NPOTKP. Nilai pajak, nilai penjualan objek pajak tidak kena pajak. Ya, NPOTKP itu sebesar 80 juta. Khusus DKI, khusus Tangerang, Bekasi, dan Bogor itu beda. Ini DKI 80 juta. Ya, contoh nih. Misalnya Anda beli properti 2,5 miliar. 2,5 itu dikurangi 80 juta. Jadi
2.420 juta baru dikenakan pajak 5%. Dikenakan pajak 5%. Jadi 2.420 juta dikali 5%. Itu jatuhnya saya udah hitung sih ya. Sekitar 121 juta, 121 jutaan jatuhnya tuh ya. Jadi Anda harus membayar nilai pajaknya ke pemerintah sebesar 121 jutaan. Besar banget loh. Anda setor ke pemerintah. Nah, pemerintah DKI ini memberikan diskon 50% dari 121 juta itu. 50% diskonnya khusus bulan Agustus. Agustus tinggal menghitung hari, tinggal beberapa hari lagi. Jadi makanya buru-buru kalau membeli properti ajukan ke notarisnya supaya ada pengurangan pajak sebesar 50% BPHTB-nya. Lumayan kan, 121 juta dapat diskon 50%, sekitar 60 juta, 60 juta 500 lah. 60 juta, jadi Anda cuma bayar 60 juta 500-an, dapat diskon 50%, lumayan banget. Ya, nah ternyata telat nih, telat nih, gue bisa bayarnya, akadnya, ya transaksinya di bulan September atau Oktober, September sama Oktober. Nah, Pemda DKI cuma kasih diskon sebesar 25%. 25%. Tapi kalau dari nilainya 121 juta ya, dapat diskon 25% sekitar 30 jutaan. Cukup lumayan juga sih. Seharusnya Anda bayar 121 juta, Anda cuma bayar 90 juta. Safety lah 30 jutaan lah. Kalau Anda di September dan Oktober. Anda telat nih, masih di tahun ini juga gitu loh. Pemda DKI masih juga kasih diskon, cuma semakin turun. Degradasi 50, 25, kalau November Desember itu 10%. 10% dari 121 juta. Kalau Anda nilai transaksi Anda 2,5 ya, itu sekitar 12 jutaan, 12 juta. Ya lumayan lah. Ajukan ya buat Anda nih yang nilainya 2 hingga 3, maksimal 3 ya. Nah, menurut saya ini kurang sosialisasi, banyak orang yang nggak tahu gitu. Dan ini tujuan pemerintah, stimulus supaya orang membeli properti, supaya orang jajan, supaya ekonomi bergeliat, supaya roda ekonomi berputar. Ya, ayo time to buy property. Banyak harga properti yang terkoreksi dan lagi Anda mendapatkan diskon 50, 25 hingga 10. Ini buat pembeli. Buat penjual sendiri belum ada PPh finalnya, masih 2,5%. Ya, jadi pemerintah saya melihat rank harganya 2 hingga 3 miliar, diskonnya Agustus udah mau habis, di November Desember cuma 10%. Jadi saya sih melihat tujuannya baik, stimulusnya baik, cuma ya tanggung gitu loh. Kenapa nggak sekalian sih harganya misalnya maksimal 10 miliar, ya minimal 1 hingga 10 miliar, diskonnya misalnya 50 hingga akhir tahun. Jadi stimulus ini kalau menurut saya bagus banget, cuma kurang sosialisasi dan tanggung gitu, kentang gitu kalau menurut saya tuh ya. Ya tapi setidaknya pemerintah DKI udah mengambil satu terobosan lah, bagus lah. Ya, ada juga nih peraturan yang kemarin ada namanya PPNDTP ya, untuk primary market beli dari developer yang harganya di bawah 2 miliar, PPNDTP ya, pajak penambahan nilai ditanggung pemerintah, itu dapat pajaknya 0%. Nah itu kayak gitu tuh. Ini berlaku sebenarnya sampai akhir Agustus, karena buat stimulus diperpanjang sampai tahun 2021 akhir, sampai Desember. Dan jika beli 2 hingga 5 miliar, maksimal 5 miliar, itu dapat diskon PPNDTP-nya 50%. Itu buat rumah tapak dan rumah susun. Jadi apartemen dan rumah ini juga sama, apartemen dan rumah. Ini PPNDTP ini bisa menggeliatkan pasar ekonomi, terutama untuk primary market. Ingatlah, primary market yang produknya ready, bukan yang produknya masih tanah merah, yang masih berusur, bukan. Yang produknya siap pakai, dan itu berlaku buat perorangan. Ya, jadi
Itu stimulus-stimulus dari pemerintah yang diberikan buat kita supaya membelanjakan uangnya di industri properti. Setidaknya saya berharap pemerintah bisa memberikan stimulus-stimulus yang lain, misalnya PPh finalnya turun jadi 1%, nggak 0%, 1%. Terus pajaknya jangan sampai di Agustus 50% dong, kayaknya berapa hari lagi gitu. Karena saya baru tahu juga 2 hari yang lalu, kurang sosialisasi. Kenapa nggak sih ditarik 50% sampai bulan Oktober gitu loh, ada waktu 2,5 bulan atau 3 bulan. Ntar baru di November Desembernya dikasih 20% atau 25%. Jadi kan bergeliat. Ya, mungkin itu aja. Saya berharap semoga informasi ini bisa berguna buat Anda yang ingin membelanjakan uangnya di properti. Karena sekali lagi industri properti itu salah satu instrumen investasi yang saat ini masih menjanjikan. Ya, beli properti sekarang, time to buy. Tunggu properti kerja buat Anda, tunggu 2, 3, 4, 5 tahun kemudian Anda akan mendapatkan profit atau profit margin dari harga properti tersebut. Tapi jangan sampai salah Anda beli properti di wilayah mana, di daerah mana, properti apa yang harus Anda beli. Jika ada hal yang ingin Anda tanyakan, silahkan bertanya kepada konsultan atau broker properti yang ada di kota Anda, yang dekat, yang ada di wilayah Anda tinggal, yang tentunya yang dia profesional dan broker properti yang terpercaya, yang punya lisensi, yang beretika, dan broker properti sekali lagi yang udah anggota Asosiasi Real Estate Broker Indonesia, disingkat dengan AREBI ya. Itu aja mungkin informasi dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna. Sekali lagi, link YouTube-nya bisa di like, di share, sama di subscribe jika ini berguna. Supaya saya semangat, silahkan dibagikan ke teman-teman yang lain. Terima kasih, salam sehat, salam properti.